Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dengan KKR.net yang akan diselenggarakan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Tamrin Jakarta. Dengan topik, Yesuslah Jawaban. Kami percaya berkat pertolongan Tuhan, berkat-berkat rohani akan menyertai saudara-saudara umat Tuhan. Bila saat ini Anda merasa terberkati, bolehlah kiranya Anda membagikan tayangan ini kepada teman-teman, saudara, dan keluarga terdekat. Malam ini kita juga akan diberkati dengan lagu pujian untuk umat Tuhan dimanapun Anda berada. Setiap malam kami memiliki tim doa yang khusus mendoakan Anda yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan. Anda bisa menuliskannya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Pembahasan firman Tuhan akan dibawakan oleh pendeta muda Andreas Gromiko Ginting. Malam ini dengan judul Jawaban akan Keselamatan. Mari sama-sama kita mengikuti KKR.net malam ini, malam yang pertama. Tuhan memberkati. Segera datang hujan berkat, itu janji kasih-Nya, menyegarkan jiwa raga dari Bapa di surga. Berkat yang limpah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Segera datang hujan berkat yang memberi hidup baru di atas gunung dan lembah. Hujan berkat ku perlu. Segera datang hujan berkat pada kami ya Tuhan. Datanglah sekarang juga, sabda-Mu menyegarkan. Berkat yang limpah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Segera turun hujan berkat, turunlah hari ini. Pada Allah-Ku mengaku, pada Yesus mengabdi. Berkat yang limpah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita memiliki kesempatan yang baik di mana kita akan bersama-sama untuk kembali membuka lembaran-lembaran kitab suci yang kita percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang mampu untuk menyatakan kesalahan kita, mampu untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada hari ini merupakan hari pertama di mana kita mengadakan KKR.net Jemaat Tamrin, di mana dalam 5 hari ke depan kita akan bersama-sama untuk mengalami satu kebangunan rohani melalui firman Tuhan yang akan kita bahas dari malam ke malam, ya. Dan saya percaya
ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan yang pertama, maka semuanya akan dilengkapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita sangat bersyukur juga oleh karena di tengah-tengah situasi dunia hari ini, di tengah-tengah kemajuan teknologi yang cukup maju dan berkembang sekarang, memberikan keuntungan bagi kita, di mana kita bisa menyaksikan tayangan-tayangan rohani, kita bisa mengikuti KKR.net seperti ini, dan di mana saja kita berada kita bisa menikmatinya. Kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, dan ini merupakan satu kegenapan yang Tuhan sudah nyatakan. Bila kita baca di dalam Ayub pasal 38 ayat 35, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, ya. Coba Anda perhatikan di dalam ayat ini bahwa dapatkah engkau, firman Tuhan katakan, melepaskan kilat. Saya percaya tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang bisa melepaskan kilat. Karena kilat itu hanya dilakukan oleh Tuhan. Dia menciptakan petir, dia menciptakan kilat yang begitu besar. Dan kita tahu bahwa kilat itu memiliki energi yang luar biasa. Itulah sebabnya hari ini di dalam seluruh pembangkit listrik di dunia ini membuat kilat sebagai satu lambang atau simbol mereka. Dan oleh listrik itu kita bisa menikmati segala kecanggihan teknologi hari ini. Dan kilat itu membuat kita bisa terhubung satu dengan lain. Itulah sebabnya Ayub katakan, sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, ya. Puji Tuhan, kita bisa bertemu pada malam hari ini untuk bersama-sama di dalam mengadakan KKR.net Jemaat Tamrin. Dan oleh sebab itu pada malam ini, biarlah kiranya ketika kita akan memulaikan mendengar firman Tuhan, Roh Tuhan memimpin dan menuntun kita. Saya mengundang kita untuk mengawali firman Tuhan pada kesempatan ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena pada malam ini Tuhan telah mempertemukan kami. Di dalam kemajuan teknologi kami boleh bersama-sama membangun hubungan kami kepada Tuhan. Bila mana pada malam ini kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah kiranya janji Tuhan untuk memberikan roh kebenaran dapat tercurah menaungi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami pelajari, kami dengarkan, dapat memberikan kuasa untuk merubah hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkati seluruh pemirsa sekalian di mana saja mereka berada, agar kiranya Tuhan menuntun setiap hati dan pikiran, sehingga kami dipersatukan dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, terimalah kami sebagaimana kami ada di dalam nama Yesus. Kami persembahkan doa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam ini kita akan mengikuti satu seri di mana KKR yang akan kita dengarkan bertema Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Jawaban dari segala kesusahan hidup kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini, saat kita bangun pada pagi hari, kita sering menemukan tampaknya keadaan kita seperti sedang berada di Taman Eden. Ketika kita bangun pagi, kita bernapas panjang di depan jendela kita. Dan kita melihat keluar dan kita menemukan satu pemandangan yang luar biasa. Ada pohon-pohon yang sangat asri.
Ada bunga-bunga yang penuh dengan warna-warni. Demikian juga kita mendengar setiap kicauan burung bernyanyi merupakan satu nada yang normal, satu audio yang disediakan Tuhan untuk menyejukkan hati dan pikiran kita. Demikian juga di dalam rumah kita menemukan wajah anggota keluarga kita yang penuh dengan senyuman. Ada suami yang penuh dengan senyuman menyapa istrinya. Ada istri yang dengan senyuman mempersiapkan seluruh makanan bagi anggota keluarganya. Demikian juga ada anak-anak yang dilatih dalam penurutan kepada orang tua untuk mempersiapkan dan mengawali pagi hari kita dengan luar biasa. Demikian indahnya suasana seperti itu. Akan tetapi pada kesempatan pagi itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang lain bisa saja tampak mengerikan terjadi. Ketika kita bangun pagi, kita membaca halaman depan koran, di headline news, kita menemukan berita yang kadang-kadang tidak memberikan berita yang baik. Dalam berita itu kita menemukan berbagai jenis-jenis kegiatan-kegiatan kriminal lainnya. Ada pengoboman di satu tempat yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang mengadakan bom bunuh diri. Ada juga pembunuhan yang dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan satu berita ketika adanya dua orang ibu saat mereka sedang pergi ke sebuah rumah untuk meminta uang mereka yang dipinjam. Tetapi apa yang terjadi? Kedua ibu ini ditangkap oleh seorang laki-laki, kemudian dipukuli hingga sampai mereka pingsan, dan pada akhirnya mereka mati di tempat. Dan pada pagi itu laki-laki ini membeli semen dan pasir, dan dia menanam kedua ibu ini di depan rumahnya dengan semen dan pasir. Sungguh merupakan kabar yang sangat buruk, berita yang sangat mengerikan. Demikian juga kita melihat bagaimana adanya berbagai musibah ataupun bencana yang terjadi di dunia ini. Kelaparan yang terjadi di mana-mana, banjir yang terjadi di mana-mana, bahkan gempa bumi yang tanpa diduga bisa terjadi kapan saja dan bisa menimpa siapa saja. Inilah saat ketika kita di dunia ini, sesuatu yang tidak masuk akal dapat terjadi. Sesuatu yang kita tidak pikir akan terjadi bisa terjadi. Sesuatu yang kita rasa tidak adil itu bisa terjadi. Segala kemungkinan-kemungkinan ini dapat terjadi di dunia kita ini. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di dalam diri kita sebagai manusia. Apakah arti dari semua ini? Apakah arti dari yang terjadi di dalam dunia ini? Dapatkah kita mengerti bahwa dunia kita terkadang menyenangkan, namun terkadang juga dunia kita ini dunia yang mengerikan? Di manakah kita berada di tengah-tengah situasi seperti ini? Apakah hari ini atas segala kesusahan yang sedang terjadi saya dapat menemukan jawabannya? Apakah melalui semua keadaan ini saya bisa memahami bahwa kehidupan saya berarti di dunia ini? Ataukah saya hanya membayangkan, kadang-kadang kita berpikir kita hanya sebagian kecil dari seluruh peristiwa kosmik di alam semesta ini? Mungkin barangkali kita membayangkan, apakah mungkin hidup saya berarti di dunia ini bila dibandingkan dengan lingkungan saya? Apakah kehidupan saya ini dapat berarti di dunia ini bila dibandingkan dengan seluruh alam semesta ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sangat berarti di mata Tuhan. Tuhan sang pencipta kita, Tuhan sebagai arsitek
Alkitab dengan jelas menggambarkan bahwa Tuhan itu sebagai perancang dari segala sesuatu di alam semesta ini. Mulai dari supernova yang luar biasa hingga sampai kupu-kupu yang kecil sekalipun, menggambarkan bahwa hidup di dunia ini ada Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9 firman Tuhan katakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, dikatakan, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi hanya dengan firman Tuhan menciptakan segala sesuatu. From nothing to something. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kita sangat luar biasa. Dia berfirman menjadikan dunia ini. Demikian firman Tuhan katakan. Dan hal yang paling jelas kita temukan di dalam Alkitab, bahwa di sana dinyatakan bagaimana Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya hanya dalam 6 hari. Itulah sebabnya di dalam Keluaran 20 ayat 11 firman Tuhan katakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pencipta kita itu pencipta yang sangat luar biasa. Dia bisa saja membuat penciptaan segala sesuatu hanya dalam 1 hari. Tetapi Tuhan menciptakan dengan keteraturan. Tuhan menciptakan dengan penuh sistematis. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya dengan rancangan yang luar biasa. Dia melengkapi bumi ini. Dari hari pertama dia mengadakan terang. Kemudian hari kedua dia menjadikan atmosfer bumi ini sehingga sudah terbentuk satu sistem. Kemudian pada hari ketiga dia menciptakan daratan dan tumbuhan. Dan hari keempat dia menciptakan benda-benda penerang, baik itu matahari dan juga bulan. Kemudian pada hari yang kelima dia menciptakan segala burung dan juga hewan di dalam laut, ikan-ikan dia jadikan dengan luar biasa. Dan hari keenam dia menciptakan daratan. Ketika Tuhan telah menciptakan satu ekosistem yang luar biasa, hal ini membuat keadaan sungguh baik. Dan tidak berhenti sampai di situ. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan di dalam firman Tuhan, maka Tuhan menciptakan manusia. Setelah Tuhan menjadikan segala sesuatu kelengkapan satu lingkungan, dan pada hari ke-6 dia menciptakan manusia. Dan manusia seperti apa? Firman Tuhan katakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan manusia. Di dalam ayat itu tadi disebutkan manusia yang dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan bila kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 7, bagaimana secara dramatis Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan membentuk tubuh manusia itu, dan tahap akhir ketika dia membentuk manusia itu, di dalam Kejadian 2:7 disebutkan, maka dia dikatakan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, sehingga dikatakan manusia itu menjadi
makhluk yang hidup. Dan Tuhan memberikan nama bagi manusia itu Adam. Tuhan melihat bahwa Adam merupakan satu karya puncak kehidupan di dunia ini. Setelah Tuhan menciptakan lingkungan, Dia menciptakan manusia. Dan ketika Adam sendiri di taman itu, dia melihat semuanya berpasang-pasangan, hewan berpasang-pasangan, sehingga dia ingin memiliki satu pasang sebagai ekspresi kasih yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya pada waktu dia tidur, Tuhan membentuk seorang manusia lagi, seorang penolong yang sepadan bagi dia. Dan itulah perempuan yang pertama, yaitu Hawa. Dan taman itu sudah dilengkapi dengan dua orang yang Tuhan ciptakan, Adam dan juga Hawa. Tuhan menginginkan supaya kehidupan di dunia ini menjadi lebih nyata. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupanya adalah menurut perasaan Tuhan, menurut kasih Tuhan, menurut karakter Tuhan. Dan Tuhan menciptakan mereka dengan perasaan yang luar biasa. Mereka dapat tersenyum, manusia itu dapat berbicara, manusia itu dapat memiliki perasaan, manusia itu dapat mencintai, manusia itu dapat mengingat, dan manusia itu memiliki satu kebebasan untuk menentukan pilihan yang disediakan oleh Tuhan. Demikian indahnya ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan sungguh luar biasa di dalam menciptakan awal ketika dunia ini dibentuk. Dia melengkapi tidak hanya dengan ekosistem, tidak hanya dengan lingkungan, tetapi dia juga melengkapi dengan manusia di dalamnya. Namun apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Adam dan Hawa, sekalipun mereka memiliki segala sesuatu yang membuat mereka bahagia, sekalipun mereka memiliki kesehatan fisik dan mental yang luar biasa, hidup di dalam sebuah taman yang tidak cacat, hidup di dalam sebuah taman yang indah, namun mereka menemukan satu keadaan yang tidak biasa. Bila kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, ada satu perubahan yang terjadi secara drastis di taman itu. Pasal 2 dan ketiga dari kitab Kejadian menceritakan kisah keseluruhan tentang bagaimana dosa masuk ke dalam dunia, di mana Tuhan beberapa waktu setelah menciptakan mereka, Tuhan telah memperingatkan mereka. Tuhan telah memperingatkan bahwa ada satu musuh yang akan hadir untuk menggoda mereka. Ada iblis yang akan datang ke dalam taman itu untuk mencobai Adam dan Hawa, dan tujuannya untuk melanggar perintah yang Tuhan berikan. Dan ia mengingatkan mereka setiap hari. Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka perlu untuk hidup dalam ketaatan, hidup untuk menurut kepada Tuhan. Dan bila kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan juga pasal 2, khusus di ayat yang ke-16, maka Tuhan memberikan aturan bahwa semua pohon, buah pohon dalam taman boleh dimakan, tetapi hanya satu yang tidak boleh. Apa itu? Itu pohon pengetahuan
baik dan jahat. Ini adalah satu perintah Tuhan untuk menguji kesetiaan mereka. Dan di dalam hal ini, setan tahu bahwa mereka telah memiliki satu perintah dari Tuhan. Setan tahu bahwa ini adalah salah satu cara untuk membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya bila kita perhatikan di dalam cerita itu, iblis bersiap untuk memamerkan dagangannya. Ia mengatakan bahwa Tuhan telah berbohong kepada Hawa, dan jika ia makan buah itu, maka setan katakan, sekali-kali dia katakan, engkau tidak akan apa? Engkau tidak akan mati. Bahkan lebih lanjut, setan katakan, engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Dan ketika Hawa mendengar ungkapan itu, dia tetap berada di tempat itu. Dia tetap berada di dalam keinginan yang ditimbulkan oleh setan. Dan tragisnya, Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Dan dia berhasil menjadi korban kebohongan dari iblis. Dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya dia yang merasakan keadaan itu. Dia datang kepada suaminya, lalu dia bujuk suaminya untuk juga turut serta melanggar perintah Tuhan. Dan sehingga akhirnya mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah merancang mereka untuk menjadi penguasa atas semua ciptaan Tuhan. Tuhan sudah merancang Adam dan Hawa untuk menjadi pengatur segala kasih karunia Tuhan. Tapi di dalam hal ini mereka gagal. Tetapi di dalam hal ini mereka jatuh ke dalam dosa oleh karena mereka memberikan kepercayaan yang Tuhan karuniakan untuk diserahkan kepada iblis. Dan sekarang iblis telah mengakui bahwa dunia ini sebagai miliknya. Dan iblis mencoba sebisa mungkin untuk memperbudak manusia di dunia ini. Inilah sebenarnya musuh yang dihadapi oleh manusia hari ini. Inilah sebenarnya yang membuat semua masalah di dalam dunia kita yang sudah berdosa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah iblis ini yang menjangkiti dunia sampai pada hari ini? Di dalam Yohanes 8 ayat 44, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia sejak semula. Dan Yesus katakan tidak hidup di dalam kebenaran. Bahkan lebih lanjut, Yesus menyampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Yesus, iblis ini adalah asal mula dosa di jagat raya ini. Dan disebutkan di ayat tadi bahwa dia adalah bapa dari segala pendusta. Dia adalah bapa dari segala dosa dan juga pembunuhan yang terjadi di atas dunia ini. Ada satu filsuf Inggris yang terkenal bernama Thomas Carlyle. Dia pernah mengajak seorang Ralph Waldo Emerson. Ketika dia ingin mengetahui apakah kejahatan itu betul-betul nyata dan apakah iblis itu betul-betul ada di dunia ini, lantas Ralph Waldo Emerson mengajak dia berjalan di sepanjang jalan terburuk di ujung timur kota London. Dan sementara mereka berjalan, diam-diam mereka memperhatikan segala tindakan-tindakan kejahatan dan keburukan yang terjadi di sekitar mereka. Sehingga Carlyle akhirnya bertanya,
Apakah sekarang kita percaya bahwa semua ini adalah karya dari iblis? Kejahatan di dunia ini merupakan bagian dalam pekerjaan iblis. Dan pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Tuhan yang menciptakan iblis ini? Ada banyak pertanyaan sehubungan dengan hal ini. Orang sering bertanya, apakah Tuhan yang menciptakan kejahatan di dunia ini? Apakah Tuhan memang sengaja menciptakan dosa, dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap semua ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Di dalam firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana Alkitab mengatakan bahwa iblis dan malaikat-malaikat yang ditipunya kehilangan tempat mereka yang tadinya mereka tinggal di sorga. Tapi setelah beberapa waktu, di dalam Wahyu 12 ayat 7-9 firman Tuhan katakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu disebutkan dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan di ayat itu disebutkan, dan naga besar itu secara detail disebutkan. Siapakah naga itu? Disebutkan di sana si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Alkitab sangat jelas menggambarkan bahwa pernah terjadi satu peperangan di sorga, di mana tadinya malaikat-malaikat itu tinggal bersama dengan Tuhan. Dan bila kita baca di dalam Yeskiel 28 ayat 14 dan 15, di sana disebutkan malaikat-malaikat itu merupakan gambar dari kesempurnaan. Gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah Engkau berada. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas bagaimana Alkitab menggambarkan bahwa di surga itu pada awalnya penuh dengan keadaan yang damai, penuh dengan keindahan, penuh dengan sesuatu yang tidak bercacat celah. Tetapi hingga pada satu ketika, bila kita baca di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, kita akan menemukan bahwa ada seorang malaikat yang tadinya tinggal di sorga bernama Lucifer. Lucifer ini adalah malaikat yang sempurna. Dia adalah malaikat yang menjadi pemimpin untuk seluruh malaikat di sorga. Dia berdiri dekat dengan tahta Allah, namun ia berdosa. Oleh karena apa? Di dalam ayat tadi disebutkan, oleh karena terdapat kecurangan kepadanya. Setelah ia dibuang dari sorga dan tampil sebagai teman bagi Adam, ia menjadi musuh mematikan bagi manusia sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita telah melihat bagaimana firman Tuhan. Saat kita mencari jawaban atas kesusahan yang terjadi hari ini, pada awalnya Tuhan sangat luar biasa menciptakan dunia ini dengan penuh keindahan. Tuhan menciptakan dengan sempurna tanpa cacat celah. Dia melengkapi segala sesuatu mulai dari lingkungan hingga sampai manusia yang dijadikan dan disaksikan oleh firman Tuhan dengan sangat jelas selama 6 hari.
Dan pada hari ketujuh dia berhenti. Dalam 1 pekan dia menjadikan seluruh ciptaan yang luar biasa. Namun pada satu ketika, di tengah-tengah kesempurnaan yang ada, iblis datang untuk menggoda manusia pertama itu. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka berada di dalam keterhilangan hubungan dengan Tuhan. Dan bagaimana hari ini dampak yang dihasilkan oleh kejatuhan manusia yang pertama ini menyebabkan penderitaan kita hari ini. Tetapi ada kabar baik, di mana firman Tuhan tuliskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Lalu Tuhan Allah mengambil manusia itu. Dan ketika dia mengambil manusia itu, dia meletakkan mereka dengan penuh dengan rencana. Sehingga di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ada satu solusi yang Tuhan berikan. Saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengadakan satu rencana keselamatan bagi mereka. Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah satu janji Tuhan untuk mengadakan penebusan, untuk mengadakan satu misi menyelamatkan manusia yang sudah jatuh. Inilah Injil yang pertama kali. Inilah kabar baik yang pertama yang Tuhan berikan, bahwa ada janji keselamatan atas kejatuhan yang telah dialami oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita menemukan bahwa kehidupan kita hari ini sangat berarti. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat mencintai saudara dan saya. Rancangan yang dia sudah lakukan pada waktu awal, sekalipun itu tampaknya gagal, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang sama, yang telah hadir pada waktu yang lalu, hadir pada hari ini. Tuhan yang telah merencanakan keselamatan itu juga memberikan satu jalan keluar untuk penebusan bagi Anda dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita menemukan bagaimana jawaban akan kesusahan yang terjadi hari ini. Dan pada malam hari ini, kita telah melihat untuk tahap awal ini, bagaimana kesusahan yang terjadi hari ini tidak luput dari pandangan Tuhan. Dan biarlah kiranya ketika kita membawa segala kesusahan kita kepada Tuhan, kita bawa kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Barangkali di antara kita pada malam hari ini, banyak kita mengalami beban yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Kita mengalami penderitaan yang cukup berat di dalam kehidupan kita. Tapi pada malam hari ini, Yesus mengundang kita untuk membawa beban kita, agar kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan jalan keluar dari Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita, dan besok malam kita akan melanjutkan kembali bagaimana Yesus menjadi jawaban atas kesusahan. Dan besok kita akan melihat bagaimana Yesus akan memberikan solusi untuk keselamatan saudara dan saya pada hari ini. Kembali saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih oleh karena pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana keadaan manusia yang begitu sempurna, keadaan yang penuh dengan keindahan, tapi pada satu ketika dosa
datang melalui iblis untuk menjatuhkan manusia pertama. Dan akibat dari itu semua, kami mengalami berbagai penderitaan, kesusahan hidup hari ini. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ketika Yesus datang dengan membawa undangan kepada kami, agar kami membawa segala keletihan dan kelesuan dalam hidup kami. Dan Tuhan akan memberikan ketenangan, kedamaian, dan sukacita dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati saudara pemirsa sekalian, di mana saja berada, yang ketika malam ini membawa segala beban kepada Tuhan. Tuhan kiranya curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan, ada Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami, membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan, sehingga damai sejahtera-Mu akan terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada malam hari ini. Berkati kami bila mana besok kami akan melanjutkan pertemuan ini. Biarlah Roh Tuhan akan tetap memelihara kami untuk tetap berada di dalam kebenaran. Terima kasih, inilah doa yang kami persembahkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan mengalir bagi kita semua, khususnya bagi jemaat umat Tuhan yang mengikuti KKR Net ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Saya Riri Simbolon mewakili segenap panitia undur diri seraya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa esok malam di malam yang kedua. Tuhan memberkati.